Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Experts Channel. Bersama saya Ramli, berusaha untuk memberikan informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat tentunya untuk pengembangan diri, untuk meningkatkan wawasan kita. Nah, topik yang saya bahas hari ini adalah tentang time management. Artinya gimana kita mengatur waktu agar hidup kita lebih berkualitas. Kalau kita dilihat di sini bagaimana mengatur waktu, sepertinya agak rancu maknanya ya, agak nggak enak. Kalau menurut saya, gimana sikap kita terhadap waktu itu tadi agar kita benar-benar menghargai waktu. Sikap kita yang kita tuntut untuk lebih matang dalam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, berbicara tentang waktu, ini tidak terlepas dari keberhasilan atau kegagalan atau kualitas hidup seseorang. Kita lihat Allah sudah memberi kita waktu 1 hari 24 jam. Seminggu ada 7 hari, sebulan ada 30 hari, setahun ada 12 bulan. Tapi kualitas atau kejayaan, kesuksesan seseorang, bahkan sikap seseorang itu berbeda antara satu negara ke negara lain, antara satu daerah ke daerah lain, antara profesi satu ke profesi yang lain. Berbeda sekali. Ini karena ada masalah di gimana kita menghargai waktu. Orang yang tidak sukses, orang yang gagal, orang dalam keterpurukan, itu biasanya mereka tidak pandai, tidak begitu terampil dalam memanage waktu. Sementara orang yang sukses, orang yang berjaya, negara yang betul-betul mempunyai kemakmuran yang tinggi, yang benar-benar maju, itu memang faktor bagaimana mereka memanfaatkan waktu, menghargai waktu, terbukti dengan baik ya, terbukti dengan baik sekali. Nah, di sini kita lihat kualitas gimana seseorang menghargai waktu menentukan keberhasilan seseorang. Baik. Nah, sebelum kita memanage waktu, mengatur waktu kita sebaik-baik mungkin, 4 sikap yang harus kita tanamkan terlebih dahulu. Apa itu sikap yang harus kita robah? Pertama adalah keinginan. Keinginan kita camkan betul-betul di dalam hati, di dalam pikiran, bahwa aku harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin. Keinginan tadi ya, keinginan yang membara seperti itu. Dan kedua, konsistensi. Konsistensi artinya terus berkelanjutan, istiqamah. Gimana seharusnya, apa yang harus aku lakukan agar kegiatan atau agar aku dalam menghargai waktu itu konsistensi, tidak hanya 1 minggu, tidak hanya 2 minggu, tapi berkelanjutan sampai 1 tahun, bahkan sampai 1 tahun. Gimana caranya? Sikap ini harus kita tanamkan. Sikap apa lagi? Kemudian yang ketiga ada sikap kedisiplinan. Kedisiplinan itu tentu saja kedisiplinan diri. Kedisiplinan maksudnya ketaatan atau kepatuhan kita dalam peraturan yang sudah kita set. Oke, aku mau mengubah sikap aku untuk bangun lebih awal jam 4. Aku harus membaca buku sekurang-kurangnya 2 jam dalam 1 hari. Aku harus tidak bermain game. Ini kedisiplinan ini harus kita tegakkan. Mau tak mau, suka tak suka, harus kita lakukan. Karena semakin kita disiplin, semakin bagus dalam kita memanage waktu. Yang keempat adalah ketegasan. Gimana kita harus tegas dalam membagi waktu. Contoh, misalnya hari ini aku harus sudah membaca buku 2 jam. Ternyata tiba-tiba datang teman untuk mengajak keluar menemani dia. Kita harus bersikap tegas, harus mampu bilang I'm able to say no, mampu bilang tidak, karena aku punya kegiatan-kegiatan atau punya pekerjaan yang harus aku lakukan. Ada ketegasan sini yang harus kita
tanamkan. Baik, kesimpulannya sikap apa sih tadi yang harus kita lakukan sebelum kita memanage atau mengatur waktu kita? Pertama adalah tentang keinginan, kedua ada tentang konsistensi, berkelanjutan atau istiqamah, ketiga adalah kedisiplinan, khususnya disiplin diri, dan keempat adalah ketegasan. Empat sikap ini setidak-tidaknya harus kita tanamkan sebelum kita mengatur waktu. Nah, berbicara tentang mengatur waktu yang kita habiskan itu ada 3 hal sebenarnya. Ada 3 hal waktu yang kita habiskan dalam keseharian kita. Dan ketiga hal ini sebenarnya kita harus cek apakah bagus atau tidak, apakah berkualitas atau tidak berkualitas. Apa saja? Pertama adalah komunikasi. Waktu sering kita gunakan adalah untuk berkomunikasi. Berkomunikasi ini ada 2 hal, berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Seringkali kita lihat akhir-akhir ini kita menghabiskan berkomunikasi secara tulisan, melewati WA misalnya. Apakah kita cek di situ apakah waktu yang kita habiskan untuk berkomunikasi secara tulisan melewati WA itu berkualitas atau enggak? Di situ yang harus kita cek. Kemudian berkomunikasi secara lisan. Kita ngobrol dengan teman kita habis setengah jam atau 1 jam, kita berkunjung ke rumah teman kerja, kita datang ke tempat teman kita satu kantor misalnya, kan kita lihat, kita cek apakah komunikasi kita secara lisan itu berkualitas atau tidak, apakah hanya sebatas membuang-buang waktu di situ ya, komunikasi. Yang kedua adalah berpikir. Kita berpikir pasti menggunakan waktu. Terkadang kita berpikir perlu waktu 1 jam. Terkadang kita berpikir sendiri atau berpikir bersama dengan teman-teman juga memerlukan waktu 1 atau 2 atau 3 jam. Nah, di dalam berpikir di sini kita harus mengecek apakah berpikir kita ini tadi produktif, menghasilkan sesuatu, atau sebatas hayalan, tidak realistis, atau menyalahkan orang lain, berpikir menyalahkan orang lain, bahkan berpikir dendam untuk menyakiti orang lain. Hanya kita yang menilai. Selama kita berpikir hal-hal yang tidak bermanfaat, maka perlu kita perbaiki apa yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih berkualitas berpikir. Ketiga adalah waktu yang kita habiskan adalah berbentuk tindakan atau perbuatan atau pekerjaan. Untuk itu kita harus mengecek apakah perbuatan aku atau tindakan aku sesuai dengan planning atau tidak. Apakah perbuatan atau tindakan atau pekerjaan aku produktif atau tidak. Hanya kita yang menilai. Jadi sekali lagi 3 hal yang harus kita nilai sebelum kita memanage waktu kita. Pertama adalah kualitas kita berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Kedua, kualitas kita berpikir. Dan ketiga adalah kualitas kita dalam berbuat atau melakukan sesuatu. Saya kira itu saja tentang time management pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya pada kalian semuanya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.